Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Saripudin, kelas 11 IPA 1, asal sekolah SMA Negeri Seribu Bukit. Saya akan menjelaskan tentang efek rumah kaca dan pemanasan global. Di atmosfer bumi terdapat banyak gas-gas rumah kaca alami. Seges air, karbon dioksida, CO2, dan metana ada beberapa bagian penting yang ada di dalamnya. Tanpa ada gas-gas rumah kaca tersebut, kehidupan di bumi tidak akan terjadi seperti ini. Seperti hanya planet Mars, bumi juga akan menjadi sangat dingin apabila tidak terdapat gas-gas rumah kaca di atmosfer. Sebaliknya, jika jumlah gas-gas rumah kaca terus bertambah di atmosfer, maka suhu bumi akan terus meningkat. Meskipun CO2, seges air, dan gas-gas rumah kaca lainnya atmosfer adalah transparan untuk radiasi cahaya matahari, namun gas-gas tersebut masih mampu menangkap dan menyerap radiasi cahaya yang memancar ke bumi dalam jumlah banyak. Radiasi yang terserap sebagai juga akan direfleksikan kembali oleh bumi. Pada keadaan normal, jumlah radiasi panas yang diserap dengan yang direfleksikan kembali sama. Saat ini semakin tingginya polusi udara menyebabkan efek rumah kaca berubah. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi memerapkan radiasi panas dari bumi. Proses yaitu ketika radiasi matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali. Prosesnya akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat akibat bumi tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Gas rumah kaca tersebut membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam bumi. Akan tetapi gas tersebut memantulkan kembali ke permukaan bumi. Dengan demikian kondisi bumi tetap hangat. Seperti hanya rumah kaca yang dinding-dindingnya tersebut dari kaca. Pengertian pemanasan global. Berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, menebang dan membakar hutan untuk mengalokasikan menjadi lahan pertanian, pemukiman, dan industri akan menyumbangkan CO2 ke atmosfer dalam jumlah yang banyak. Lebih dari beberapa periode CO2 di atmosfer meningkat sekitar 20%. Meningkatnya konstan gas-gas rumah kaca seperti CO2 akan mengaruhi kadar panas bumi. Banyak radiasi matahari yang menyinari permukaan bumi kemudian direfleksikan kembali ke angkasa. Lebih dari 100 tahun yang lalu, temperatur rata-rata suhu di permukaan bumi meningkat sekitar 0,6 derajat Celcius. Peningkatan temperatur ini yang disebut dengan pemanasan global. Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakinkan secara permanen mengubah iklim bumi. Penyebab pemanasan global. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global diantaranya adalah sebagai berikut. Emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkitan tenaga listrik. Emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gasoline sebagai bahan bakar alat transportasi. Emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar lautan Arktik. Deforestation, penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Penggunaan chlorofluoron, cabros, CPS, dalam faktor pendingin. Meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian.
Dampak pemanasan global. Konsekuensi dari perubahan gas rumah kaca di atmosfer sulit diprediksi, tetapi beberapa dampak yang telah dampak yaitu sebagai berikut. Temperatur bumi menjadi semakin tinggi di beberapa wilayah, mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi dan wilayahnya lainnya mungkin tidak. Mencairnya glasier yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Begitu pula dengan daratan, pantai, dan landai. Lama-kelamaan mengalami peningkatan akibat penggenangan air. Hilangnya terumbu karang. Sebuah laporan tentang terumbu karang yang dinyatakan bahwa dalam kondisi terburuk. Populasi sekarang akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan pengasaman. Sebagaimana diketahui bahwa banyak spesies lain yang hidup menggantung pada terumbu karang. Kepunahan spesies yang semakin meluas. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam majalah Nature, peningkatan suhu dan penyebab kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Sampai saat ini hilangnya spesies semakin meluas dan daftar spesies yang terancam punah terus berkembang dan bertambah. Kegagalan panen besar-besaran. Menurut penelitian tersebut, terdapat 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di seluruh dunia harus memilih antara pergi bersama keluarga ke tempat yang beriklim baik atau kelaparan akibat perubahan iklim dalam ukuran waktu 100 tahun. Penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17 atau 25 km di antara permukaan bumi. Lapisan inilah yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara berunsur-unsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970. Usaha-usaha menanggulangi pemanasan global. Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global antara sebagai berikut. Menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Meningkatnya efisiensi bahan bakar kendaraan. Mengurangi deforestasi. Mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung klorofluorokarbon dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Penelitian dari Louisiana Tech University menemukan bahwa setiap pepohonan hijau dapat menangkap karbon yang cukup untuk mengimbangi emisi yang dihasilkan dari gas-gas buang penggunaan mobil selama tahun.